Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, kita berjumpa lagi di dalam Kafah Perspektif. Edisi hari ini adalah yang mau kita obrolin, yaitu harta koruptor wajib dirampas. Nah, ini tentu saja penting ya, karena menyangkut kehidupan masyarakat di negeri kita, yaitu maraknya korupsi di mana-mana, dari level terendah sampai tertinggi dengan jumlah yang fantastis ya, maupun yang sedikit ya. Sahabat dakwah Tangsel, perjalanan undang-undang perampasan aset itu kan sudah memasuki dekade ketiga ya. Lebih dari 20 tahun yang lalu ketika undang-undang ini diajukan oleh pemerintah kepada DPR, sehingga saat ini hingga sekarang, walaupun sudah menjadi prioritas di dalam prolegnas, yaitu menjadi prioritas utama di DPR, tetapi kenyataannya hingga detik ini undang-undang perampasan aset koruptor itu belum disahkan juga. Tentu itu akan menjadi pertanyaan besar. Bagaimana hal yang begitu penting pada kondisi pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan, dan tentu saja juga satu sisi harta yang merupakan hasil korupsi itu adalah harta ilegal yang tidak boleh dimiliki oleh orang ya, baik itu pejabat maupun pengusaha. Banyak pemikiran yang wajar saja berkembang, kenapa selama lebih dari 20 tahun sejak 2004 ketika kakaknya Edith Tansil yang korupsi 2,3 triliun itu ya, yang akhirnya juga sampai meninggal di Australia, itu dari 2,3 triliun hanya bisa 5 miliar saja diambilnya ya oleh pemerintah kita itu. Nah, itu tentu saja menjadi bahan pertanyaan. Yang dianggap pihak parlemen ya, legislator di DPR itu sepertinya khawatir jika undang-undang perampasan hak itu akan menjadi bumerang bagi mereka. Nah, pemikiran ini tentu saja adalah pemikiran yang sangat wajar ya. Nah, maka dari itu bagaimana perspektif Islam ya, perspektif Buletin Kafah melihat duduk persoalan perampasan aset, korupsi dan seputar itu di dalam ajaran Islam. Sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, jika kita bicara tentang Islam, sesungguhnya sangat jelas ya, bahwa di dalam Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ila akhir ayat. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kalian itu dengan jalan yang batil ya, memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Para mufassirin menjelaskan tentang bil batil ini
ada dua. Yang pertama adalah memang dia mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, mencuri, ya, korupsi, merampok, begal, dan lain sebagainya. Jadi mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Atau yang kedua adalah para mufassirin menjelaskan, yaitu mengambil harta dengan jalan yang batil yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Misalkan main judi. Main judi kan ada harta yang dia ambil dari orang lain, ya. Riba, itu masuk dalam kategori ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kedua hal tersebut di dalam ajaran Islam adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, baik itu mengambil harta orang lain kemudian kita miliki, atau mengambil sebuah atau melakukan sesuatu pekerjaan yang itu pekerjaan yang batil. Baik berjudi, riba, ya, dan lain sebagainya. Sahabat Tangsel yang berbahagia, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan juga jangan kamu mengantarkan, ya, jangan membawa persoalanmu itu, perselisihan di dalam hartamu itu, ilal hukam, kepada penguasa atau orang yang berhak memutuskan sebuah perkara, dengan tujuan litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism, ya, agar kita mendapatkan legitimasi. Nah, jadi di dalam Islam itu sudah jelas, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, makan dengan jalan yang batil tadi, yang kedua mencari legitimasi terhadap perbuatan kita dengan meminta keputusan dari hakim agar mereka mengesahkan pekerjaan kita itu, ya, atau harta yang tadinya batil menjadi sah. Nah, itu pun menjadi sebuah keharaman. Karena boleh jadi, kata ulama menjelaskan dalam ayat ini, boleh jadi nanti hakim itu akan membenarkan perbuatan kita. Nah, maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walaupun hakim itu sudah menegaskan atau melegitimasi harta yang kita punya atau yang kita ambil dengan jalan yang batil tadi, atau seseorang mengambil dengan jalan yang batil tadi, sesungguhnya di sisi Allah itu tetaplah sesuatu yang dilarang, ya. Tidak berpengaruh adanya undang-undang yang mengesahkan perbuatan pengambilan harta orang lain dengan batil itu menjadi undang-undang yang dibolehkan misalkan, tapi tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah dosa. Nah, sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, maka termasuk ke dalam memakan harta saudara kita dengan jalan yang batil itu adalah suap menyuap. Nah, itu dalam undang-undang kita itu disebutnya juga masuk kategori korupsi, ya. Nah, ini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, ya, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal rashi wal murtash, ya. Allah melaknat orang-orang yang melakukan suap dan juga yang menerima suap. Nah, ini termasuk harta yang batil, ya, dan itu tidak boleh dilakukan. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan, jika ada satu hadis Nabi SAW, hadis sahih, jika ada seseorang yang diberikan pekerjaan dan dia mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut, kemudian dia mendapatkan harta di luar yang seharusnya, kan dia udah punya gaji nih,
tapi kemudian dia masih mencari harta atau mendapatkan harta dengan jalan atau dari jalan yang di luar gaji tersebut, maka kata Nabi SAW itu disebut sebagai ghulul, ya. Artinya adalah sesuatu yang tidak boleh. Nah, itu masuk korupsi namanya. Sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, ini masuk kategori pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perspektif Islam, ta'kulu amwalakum bainakum bil batil yang kadang dilupakan oleh masyarakat sekarang. Apa itu? Yaitu jalan yang seharusnya dia tidak boleh ambil justru dilakukan. Dan ini bukan hanya belum dibuat undang-undangnya, justru malah disahkan undang-undangnya tersebut tadi itu, ya, berkaitan dengan nggak boleh kita mengambil sesuatu dari yang bukan hak kita itu. Bahkan di dalam undang-undang dasar atau di dalam undang-undang, sebetulnya dulu undang-undang dasar 45 yang pertama tidak boleh, tapi kemudian mengalami amandemen dan akhirnya menjadi boleh, ya, dimungkinkan. Yaitu apa? Mengambil harta rakyat untuk kemudian dikelola oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan kemudian hasilnya mereka ambil. Apa itu? Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya, dan nilainya juga fantastis, yaitu berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya, an-nasu, di dalam lafaz yang lain al-muslimuna, ya. Nah, ini menunjukkan rakyat, jadi kebanyakan manusia. Al-muslimuna atau an-nasu syuraka'u fi thalathin, ya. Jadi manusia itu atau kaum muslimin itu berserikat di dalam 3 perkara. Nah, apa yang dimaksud dengan berserikat itu? Yaitu mereka adalah pemilik sah dari 3 komponen yang ada di alam. Apa itu? Yaitu air, padang gembalaan, dan api, ya, fil ma'i wal kala'i wan nar. Di dalam sumber daya yang tidak terbatas, air laut, misalkan sungai yang besar, ya, itu adalah milik kaum muslimin, milik masyarakat, milik rakyat. Wal kala, hutan belantara, hutan lindung, tempat suaka marga satwa, ya, gunung, itu masuk kategori kala. Maka mereka atau lahan itu milik masyarakat. Wanar itu sekarang itu disebut sumber daya energi dan mineral, ya. Tambang, yaitu seperti emas, perak, energi, ya, minyak, gas, batu bara. Nah, sekarang ada lagi geotermal, ya, panas bumi dan lain sebagainya. Atau berupa tambang seperti nikel, ya, bauksit dan lain sebagainya. Ketiga komponen tadi, ya, hutan, lautan, barang tambang, energi, minyak, gas, itu semuanya adalah milik rakyat. Nah, masuk kategori di dalam hukum Islam, masuk kategori mengambil harta dengan jalan yang batil adalah mengambil harta yang seharusnya milik rakyat, kemudian diambil, dikelola oleh swasta, dan kemudian hasilnya juga dikuasai oleh mereka. Ini bagian dari harta yang batil. Di dalam Islam diharamkan. Berkaitan dengan perampasan aset yang undang-undangnya belum disahkan lebih dari 2 dekade, 20 tahun yang lalu undang-undang ini sudah diinisiasi, ya. Itu bahkan
kalaupun nanti itu disahkan, seharusnya mencakup harta yang menjadi milik masyarakat, harta yang menjadi milik rakyat. Jadi misalkan hari ini grup Lipo ya, atau apa namanya, Citra ya, atau misalkan ya yang disebut 9 naga lah, korporasi-korporasi besar ya, atau bahkan mungkin yang dimiliki oleh pribumi juga seperti PT Bumi dan seterusnya ya, baik orang pribumi, non pribumi ya, itu mereka yang mempunyai kesempatan hari ini dan punya modal besar, dan selama ini mereka menggarap yang disebut sebagai sumber daya yang menjadi hajat hidup orang banyak, yang memang dia itu memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak ya. Nah, maka harta mereka, kan mereka itu mengambilnya dengan jalan yang batil, harta mereka itu harusnya diambil oleh negara ya. Dari sejak harta itu diambil, ya tentu saja masih ada yang tersisa ya. Mungkin kalau sudah 10, 20, 30 tahun yang lalu kan sudah habis, yang masih ada maka itu harus diambil. Jadi perusahaannya harus diambil. Yang kedua, diambil oleh siapa? Oleh negara ya, dikelola oleh negara. Yang kedua, harta yang tersisa dan perusahaannya itu diambil. Jadi harta perusahaannya diambil alih oleh negara, harta yang mereka kumpulkan dari hasil mengambil hajat hidup orang banyak tadi dari perusahaan-perusahaan sumber daya energi mineral dan seterusnya itu, nah itu pun harta yang mereka punya diambil, asetnya semua disita, lalu diambil oleh negara dan itu diserahkan pemanfaatannya untuk hajat hidup orang banyak, untuk masyarakat. Nah, sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, kalau kita melihat perjalanan kasus ini ya, baik itu undang-undang perampasan aset, termasuk juga banyaknya apa namanya perampasan atau bukan perampasan atau apa istilahnya pencurian ya, atau pengambilan harta kekayaan dengan jalan batil, baik mencuri, korupsi, suap, termasuk mengambil sumber daya alam yang tidak terbatas di Indonesia ini, menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kok hal itu bisa terjadi? Nah, hal ini menunjukkan sesungguhnya bahwa baik pihak pembuat legislasi ya, legislator itu, pembuat hukum undang-undang, maupun juga yang mendanai mereka barangkali ya, atau bukan barangkali lagi, ini kan sudah menjadi rahasia umum bahwa undang-undang itu dibuat untuk kepentingan pemilik modal. Nah, ini kita bisa melihat akar persoalannya. Kenapa kok mereka berani dan tidak takut untuk merampas, untuk mengambil hak orang lain? Karena mereka adalah berpikir apa yang mereka lakukan itu sah-sah saja. Mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang menciptakan, zat yang tempat mereka akan kembali dihisab, dan juga zat yang mewajibkan hukum di tengah kehidupan yang harus diterapkan di tengah kehidupan mereka. Mereka nggak tahu itu ya. Kenapa mereka tidak tahu? Nah, itulah persoalan, karena mereka menganggap hidup di dunia ini tidak membutuhkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang harus kita berikan catatan. Maka dari itu, bagaimana supaya para legislator, para oligarki dan masyarakat ini mau menjalankan hukum yang begitu indah? Bayangkan kalau sumber daya alam Indonesia yang tidak terbatas itu dikelola oleh negara, dan kemudian hasilnya diberikan untuk membangun dan untuk kepentingan masyarakat, tentu akan terjadi kemakmuran yang luar biasa, kesejahteraan yang sangat luar biasa. Indonesia bukan negara miskin, tapi Indonesia adalah negara yang dirampas harta kekayaannya oleh sebagian atau segelintir orang,
dan dinikmati oleh segelintir orang tersebut. Coba kalau hukum Islam, hukum yang berasal dari Allah yang Maha Adil, hukum yang akan membawa keadilan bagi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran, kalau itu diterapkan di tengah kehidupan. Tapi bagaimana mungkin orang sekuler tidak percaya dengan hukum Islam, tidak percaya kepada Allah, atau bahkan hanya beriman Allah sebagai pencipta tapi tidak mengatur kehidupan? Akhirnya mereka tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pesan terakhir sahabat dakwah Tangsel, ayo kita dakwah, sampaikan syariat Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah syariat yang membawa kebaikan. Bagaimana tidak baik? Karena syariat ini ketika dilaksanakan di tengah kehidupan akan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, bahkan Allah ridho atas kehidupan yang membahagiakan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, bisa memandu, membawa, mengarahkan, ya, menyampaikan kebaikan di tengah umat kita, sehingga kesadaran itu tumbuh, berkembang, sehingga menjadi bersemi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Akhirnya masyarakat kita menjadi masyarakat yang diridhoi Allah di dunia dan akhirat. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala kesalahan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.